Halo guys, how are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke guys, hari ini aku mau kabarin ya, berita ini datangnya dari seseorang yang mungkin saat ini atau hari ini teman-teman nih terlintas dalam pikirannya tentang orang tersebut. Nah, pingin tahu ya, gimana sih pikirannya dia juga ke kamu, perasaannya dia ke kamu, dan kayak gimana nanti ke depannya kamu sama seseorang yang saat ini gak sengaja ya terlintas di dalam pikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Yuk sama-sama kita lihat. Dan doaku semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan lancar ya segala urusannya, dalam keadaan fit. Fit dan sehat tuh sama ya, tapi kalau nggak fit gimana? Aku sebenarnya ngomong apa sih? Males banget deh. Lupain aja ya, kadang-kadang aku tuh kayak orang yang pingin siaran radio, tau nggak sih? Seneng banget. Tapi yang harus punya teman ngobrol. Oke, kita lihat ya, di sini kita dapat 6 kartu ya, dan keenam kartu ini punya nilai yang cukup bagus ya, dan lihat teman-teman semuanya bisa lihat dengan jelas dari kamera aku naikin ya supaya teman-teman bisa lihat. Ini positif semua ya energinya, dan ada Two of Cups, Ten of Cups, Nine of Cups, ada Five of Pentacles, As of Cups, dan ada Six of Wands. Oke, kita simak untuk yang di kartu pertama ya teman-teman semuanya. Seseorang yang terlintas di pikiran kamu, dalam perasaan kamu nih, dia juga lagi menaruh perasaan sama kamu. Seseorang ini punya perasaan yang cukup dalam rupanya sama kamu ya. Dia ada perasaan cinta sama kamu. Dan aku ngerasa di dalam kartu ini pun energi dia itu kayak lagi butuh kamu ya. Kalau saat ini dia lagi kangen, ya tentu saja dengan kehadiran kamu bisa mengobati kerinduannya. Ini aku ngerasa banget ya bahwa di dalam 6 kartu ini dia lagi kangen berat ya. Ada perasaan yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Namun di sini ada satu energi yang melemah ya, ada di Five of Pentacles, karena dia merasa kamu saat ini sudah punya pasangan gitu. Ya, jadi dia kayak nggak bisa maju nih ya, kendalanya hanya itu. Untuk perasaan dia saat ini bener-bener luar biasa besar banget sama kamu, mungkin lebih besar ya sayangnya dan juga cintanya ke kamu. Cuman dia nggak bisa ungkapin. Di sini ada halangan, ada rintangan yang cukup besar, dan ini membuat diri dia harus berupaya atau harus berusaha lebih ekstrim untuk bisa ngedapetin kamu, untuk bisa miliki kamu, karena memang bukan hanya pikiran, bukan hanya tenaga saja, mungkin materi pun akan jadi habis terkuras di hubungan ini untuk mendapatkan kamu ya. Memang taruhannya segitu besar, sebab kenapa? Ya, itu adalah bentuk dari pengorbanan dan keseriusannya dia kepada kamu, itu yang harus dia lakukan, dan hal itulah yang membuat dia tidak mudah atau tidak dapat bergerak ya untuk mendapatkan kamu. Kita lihat lagi ya untuk perasaannya seperti apa kepada kamu, karena aku lihat di sini juga dia susah untuk pindah ke lain hati, ini udah jatuh cinta sama kamu. Oke, kita lihat dari perasaannya dia saat ini ya guys ya. Di sini ada energi yang cukup kelabu ya. Mungkin dia sudah tidak punya jalan keluar dari situasi ini. Ya, cintanya sangat dalam banget sama kamu. Dia kangen banget sama kamu ya. Biarpun kamu punya pasangan gitu, tapi rasanya tuh dia seperti tidak ingin tahu lah
saat ini kamu tuh siapa gitu. Yang dia ingin ungkapkan adalah ingin rasanya dia memiliki kamu, tapi di sini nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Ini sulit sekali terhubung, terkoneksi, bahkan menjadi satu itu rasanya nggak mungkin gitu. Ya, antara kamu dan dia di sini memang cukup banyak ujiannya, dan aku rasa bukan menghadapi 1-2 orang saja, tapi banyak orang yang harus dilewati. Saat ini perasaan dia hanya bisa sabar ya, banyak berafirmasi, memanifestasikan segala harapannya, segala cita-citanya kepada semesta. Dia pingin banget mendapatkan kamu. Dalam apapun kondisinya, dia pun ingin dipertemukan. Dalam apapun kesempatannya, dia ingin dapat mengungkapkan isi hatinya ke kamu gitu. Ya, aku rasa memang bukan hanya 1-2 orang saja yang menghalangi, tapi mungkin ada banyak orang yang juga bisa bergosip tentang hal-hal negatif ya, jika memang hubungan ini sampai bisa terjadi gitu. Kalau dia sih mungkin nggak masalah ya kalau harus menghadapi orang-orang untuk mendapatkan kamu, karena dia sudah kelelahan dengan cinta dan kerinduannya itu loh. Ya, itu menyiksa diri dia sampai tidak punya energi untuk melakukan aktivitas karena kayak banyak ngelamun gitu ya. Energinya tuh terkuras karena di malam hari itu banyak tidak dia pakai untuk istirahat. Nggak bisa tenang hatinya. Energinya panas karena dia khawatir gitu ya, nggak bisa ngedapetin kamu. Ada kan itu di atas ada Six of Wands kan, membara cintanya sama kamu, membara gairahnya ingin memiliki kamu, dan rindunya pun juga membuat dia panas gitu, panas hati. Dan hanya bisa afirmasi ya, mengatakan semuanya kelemahannya dia kepada Tuhan semesta alam, dan meminta petunjuk dari sikapnya dan perasaan dia yang mungkin ini tidak baik gitu ya, memiliki perasaan ke kamu. Tetapi apa boleh buat, itu cintanya muncul sendiri gitu, tulus tanpa ada sebab dan juga kesengajaan. Memang betul-betul real jatuh cinta sama kamu. Dan seseorang ini juga pernah ya, kamu dekat dengan dia dan kalian pernah bersama. Namun memang juga karena kondisi yang tidak bisa membuat kalian bersatu, maka memutuskan untuk berpisah. Tetapi sayangnya tak sanggup buat dia ngelupain kamu. Ya, menjauh dari kamu rasanya cukup berat dan membuat dia stres gitu. Dan yang menyelamatkan dia saat ini, menyembuhkan kesehatannya adalah doanya dia gitu. Jadi dia banyak mendoakan kamu sehingga dia saat ini bisa beraktivitas kembali meskipun tenaganya belum pulih ya, karena kecewa gitu ya. Di The Moon di sini dia kecewa banget, sedih banget, sampai nangis loh ini guys. Nggak cuman bengong ngelamun, tapi ada air mata yang tumpah di sini di saat berdoa karena pingin banget menjadikan kamu pasangan hidupnya dia. Saat itu dia juga mungkin tidak bisa berpikir positif ya, harus berpikir apa, dan hanya dengan doa dia bisa menenangkan perasaannya dia saat ini ya. Dia cuma mau bilang, dan ini kejujuran di dalam jiwanya, sesungguhnya memang dia hanya mencintai kamu, dan dia memang menemukan cinta itu di diri kamu. Entah apa yang terjadi ke depannya, perasaan dia nggak peduli sebetulnya ya dengan orang-orang sekitar tuh, dia nggak peduli ya guys ya. Cuman di sini dia khawatirin kamu aja sih, takut ada permasalahan yang besar yang terjadi di kamu. Makanya kamu di sini jaga jarak dengan dia, bukan karena kamu membencinya atau kalian ini habis bertengkar ya, tetapi memang sepertinya masih belum ada keputusan dari dia. Jadi kamu yang mengalah gitu ya, mengalah untuk
menjaga perasaan kamu gitu ya. Kecewa juga sih kamu terhadap sikapnya dia ya, atau dia ini yang kecewa banget terhadap sikap kamu kepada dia gitu ya. Kamu tidak mau berjuang juga untuk menyatukan cinta kalian gitu. Di sini aku lihat kalian pernah bersama nih, ada the devil ya, di mana pernah mengalami satu pengalaman ya kalian berdua nih yang membuat dia sulit banget move on dari kamu. Adalah hal tersebut ya, kenangan bersama dengan kamu. Ada rasa candu yang dia rasakan, yang dia ogah menggantikan dengan mungkin emas permata ya. Yang penting apa ya, hasratnya dia itu bisa terpenuhi gitu ya, dengan memiliki kamu, dengan bisa mendapatkan kamu, itu adalah hal yang paling dia impikan, yang dia inginkan. Di sini ada 3 kartu besar ya, mayor arkananya ada 3, the moon, the star, dan the devil. Ngerti kan teman-teman kayak gimana perasaan dia, sedih, tetapi dia kayak positive thinking ya, bahwasannya kamu juga akan memiliki perasaan sama seperti dia, karena cinta ini bukan cinta biasa ya. Bukan cinta karena mungkin harta atau sesuatu yang berharga di dalam kehidupan dunia, tetapi cinta yang benar-benar tumbuh tulus tanpa disengaja gitu ya. Walaupun sebenarnya waktu yang datang di hubungan ini tidaklah tepat, karena memang dia sudah punya pasangan dan maksud aku kamu yang udah punya pasangan. Jadi dia tuh ngerasa kayak salah nggak sih gue ada di situasi ini gitu ya. Akhirnya apa? Dia banyak melamun guys ya. Malam ini nggak pernah bisa tidur. Cintanya semakin hari semakin besar, dan selama dia menjaga jarak dan tidak berkomunikasi dengan kamu. Ini aku lihat Four of Sword ya, tidak berkomunikasi dengan kamu sudah sejak lama. Ini kayaknya juga ada konflik ya. Kamu sama dia udah saling bicara dari hati ke hati, tapi keputusannya benar-benar nggak ada keuntungan di dia, sehingga dia saat ini jatuh sakit ya teman-teman ya. Dia ngebatin banget dengan jawaban atau tindakan yang kamu ambil di hubungan ini. Pada akhirnya kamu kayak jaga jarak ya, ninggalin dia. Dia di sini benar-benar sudah kehabisan tenaga ya, seperti kayak orang yang bodoh gitu ya, ngerasa kalah di sini ya. Ya akibat mencintai kamu terlalu dalam, tapi yang konyolnya adalah saat berpisah dengan kamu justru cintanya semakin hari semakin besar, kerinduannya semakin dalam. Ini yang membuat dia saat ini benar-benar pesakitan gitu ya. Dia butuh pertolongan ya, itu datangnya dari ucapan kamu, dari perhatian kamu, itu yang dia inginkan saat ini. Tapi sayangnya hanya bisa bicara atau memandangi kamu lewat jarak jauh saja ya, karena tidak sanggup untuk berkomunikasi dengan kamu. Ada perasaan malu, ada perasaan tidak enak hati gitu ya, mengganggu kamu, yang intinya dia tidak mau merusak kebahagiaan kamu saat ini dengan pasanganmu. Di sini aku ngelihat dia banyak bersedih dan sering banget menangis ya. Banyak sekali air mata yang sering menetes karena kerinduannya kepada kamu, pingin berkomunikasi. Ada As of Sword dengan Eight of Wands ya. Pikirannya semakin hari semakin gak karu-karuan ya, semakin negatif, kadang juga positif. Ada kalanya berubah-ubah ya, gimana apa sih, mungkin suhu tubuhnya di setiap hari berubah, jadi pikirannya juga berubah. Dan aku lihat di sini dia saking itu ya, saking sayangnya sampai puyeng gitu, sampai sakit kepala, sampai mumet lah gitu intinya ya, nggak tahu, nggak ada jalan gitu. Tapi dia nggak akan membiarkan diri dia itu kalah ya. Dia mau tetap berjuang, nggak mau ngelepasin kamu. Di sini aku lihat memang cinta dia masih gede banget ke kamu ya. Pisces, ada energinya si Pisces nih ya, kebanyakan melau, tapi dia yakin gitu bakal ngedapetin kamu gitu ya. Di sini aku ngelihat dia juga ngerawat perasaannya dia, dan ngerawat
mungkin peninggalan-peninggalan yang kamu berikan, kenangan-kenangan yang kamu berikan kepada dia. Dia rawat, dia sering apa ya? Ya, kalau aku lihat kalau lagi kangen di sini dia selalu membuka-buka kembali lembaran-lembaran di mana mengingatkan atau bisa menyembuhkan luka batinnya atau kerinduan dia yang besar itu malah apa ya, terobati lah walaupun cuma bisa memandang kamu lewat hal-hal yang kamu tinggalkan di dia saat ini. Aku lihat di sini ada Ace of Pentacles dan juga si Page of Cups ya. Memang pertemuan itu ataukah kembali lagi antara kamu dan dia itu kemungkinan besar ya akan terbuka jalannya, akan terwujud keinginan dia untuk mendekati kamu lagi. Ya, di sini hanya butuh keyakinan atau kesabaran saja dari dia, karena aku lihat di kamu juga sangat sulit untuk mendekati dia ya. Di sini kamunya sudah apa ya? Kayak ragu ya, karena sudah apa ya? Sudah keputusan untuk menyudahi segala yang kalian jalani saat itu, dan sekarang ini kamu nggak mau mengulangi, tapi aku merasakan di sini energinya kamu dan dia ini akan kembali berkomunikasi gitu ya. Aku belum narik energi kamu nih, gimana nih, apakah masih ada harapan untuk kembali gitu menerima dia, atau kamu memang membuat satu blok di dalam energi kamu untuk tidak terkoneksi lagi dengan dia gitu ya. Nanti kita lihat ya energi kamu seperti apa. Tapi yang aku lihat di sini, ini teman-teman lihat ya semua kartunya. Ini semua kartu cinta dan real, bener-bener cinta yang tulus ya, positif gitu. Mungkin saat ini yang aku lihat dia mengalami banyak kegagalan ya di dalam hidupnya dahulu, sehingga saat ini tuh dia kayak bertekad banget buat meneruskan hubungan dengan kamu gitu ya, dan ya mencoba untuk merawatlah hubungan ini, dan dia akan berupaya jauh lebih baik dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya ini dia pernah membuat kesalahan, atau ya karena aku lihat di sini ada The Moon sih, mungkin akibat kecemburuan juga ya, kesalahpahaman, kecurigaan, karena ada jarak di antara kalian ini, sehingga tumbuh dan ada indikasi kecemburuan yang besar di sini ya, karena kalian tuh sudah terlalu jauh berhubungannya. Energi seperti kemelekatan ini juga muncul, berarti hubungannya memang bukan hubungan yang biasa aja, tapi memang udah jauh banget, dan mungkin juga sudah terlalu lama gitu ya kalian menjalin hubungan. Nah, di sini masalahnya dia sulit sekali untuk melepaskan kamu, karena energi kamu tuh udah nempel banget di diri dia, dan dia selalu ngerasa apa ya, kayak kehilangan banget gitu ya. Kemungkinan buat kembali itu sangat besar kemungkinannya, yes, bakalan akan ada jalan dan kejadian kalian tuh ketemu gitu. Setelah ada komunikasi jarak jauh, ada pertemuan, itu akan mungkin sekali ini terjadi 100%. Namun di sini energi dari kamu adalah Two of Pentacles ya, masih ragu, bingung, bimbang karena keadaanmu yang saat ini yang tidak bisa membuat kamu yakin terhadap dia. Kamu gak terlalu yakin dengan keadaan dia, dan juga yuk kita lihat ya ini energi dari kamu, karena kamu masih kebingungan di sini. Aku lihat energimu benar-benar dalam keadaan bingung memutuskan pilihannya mau bagaimana, mau seperti apa gitu ya.
Aku lihat di sini kamu seperti kayak menjaga diri kamu ya, supaya kamu aman, tidak punya masalah, tidak terlibat sesuatu yang merugikan kamu untuk masa depan kamu jadi terjamin. Dan aku lihat di sini kamu juga lebih kayak ngejaga harga diri kamu nggak mau sampai sesuatu hal yang buruk terjadi di diri kamu dan di hidup kamu. Makanya kali ini kamu tidak bisa memutuskan dengan cepat ya untuk meneruskan ataukah untuk selesai urusan ini. Tapi aku lihat juga energi cinta kamu kepada dia masih ada, namun lebih besar apa ya, keraguan-raguanmu, lebih besar ketidakyakinan gitu ya kamu terhadap diri dia gitu. Mungkin kalau dianya mau effort yang lebih besar ke kamu, atau ada sesuatu yang bikin kamu mungkin terkesima ya dengan usahanya, membuat kamu terharu, mungkin bisa saja kamu melepaskan yang saat ini bersama dengan kamu. Di sini tuh kan butuh effort ya, butuh kamu pingin lihat gitu sejauh mana dia berupaya mendapatkan kamu. Kamu pingin lihat banget dia bisa melakukan sesuatu atau berkorban sesuatu, entah dalam hal apa bidangnya gitu ya. Kamu pingin lihat lah, karena kamu juga di sini sayang sama dia gitu, bahkan nggak bisa ngelepasin ya. Ada rasa candu sih yang terjadi di antara kalian berdua ini ya, sesuatu yang energinya sulit sekali buat menyudahi percintaan ini gitu. Aku lihat juga kamu ya ampun masih punya hasrat gitu ya, masih punya cita-cita yang baik bersama dengan dia. Tapi ya ini kamu juga cari aman di dalam hidup kamu untuk masa depan, untuk kehidupan kamu di akan datang ya. Di akan datang, buat kehidupan kamu yang akan datang. Kamu di sini juga memilih teman, bahkan juga kamu mungkin mewaspadai orang-orang yang ada di sekeliling kamu ya. Khawatir orang-orang tersebut bisa menjatuhkan kamu mungkin lebih parah dari dia gitu ya. Karena di sini kamu juga sempet mungkin terindikasi hal-hal yang kurang baik karena memiliki hubungan dengan dia. Banyak gosip, banyak cerita yang mulai apa ya, mulai tumbuh di teman-teman di luar ya tentang diri kamu gitu dengan seseorang. Mungkin orang lain tidak tahu nih kamu menjalin hubungan dengan siapa, tetapi kamu merasakan energinya bahwa beberapa orang itu sudah mulai mengamati kamu, dan kamu di sini menarik diri dari percintaan kamu dengan seseorang itu yang tadi kita bahas ya. Kamu juga pingin aman masa depannya, pingin sehat apa ya, dalam hal karir, dalam hal kehidupanmu saat ini dengan pasanganmu saat ini. Kamu nggak mau ada masalah, jadi kamu kayak pengen cuci tangan ya, tapi ngelepasin orang yang udah cinta mati sama kamu. Harusnya kamu bisa kembali dulu ke dia, katakan dengan sejujurnya, jangan disembunyikan lah gitu. Kalau kamu emang sayang sama dia ya bilang, tapi kalau memang sayang dan gak bisa bersatu juga bilang, jangan digantung, jangan dibiarkan ya. Kebingungan ini sebenarnya adalah kamu yang salah gitu. Kamu masih sayang sama dia dan kamu juga masih ingin bersama dengan pasanganmu yang ini, jadinya kamu tidak bisa melepaskan keduanya. Cintamu memang kepada orang tersebut, tetapi hidupmu dengan pasanganmu yang saat ini. Jadi bingung kan? Kamunya di sini apa ya, cari aman tuh. Di sini ya di kartunya bilang kamu tuh cari aman gitu. Zonanya nggak mau dapat kesusahan dari hubungan kamu dengan dia. Jadi kamu nggak percaya dengan dia ya, karena dianya belum memberikan pengorbanan apapun, sehingga kamu di sini kurang yakin kalau kamu akan mengambil keputusan apa gitu ya. Dan kamu juga di sini berpikir untuk positif dan mencari-cari tahu apa saja yang terjadi selama kamu memiliki hubungan dengan dia. Kamu juga apa ya, kayak jaga-jaga lah supaya kamu tuh tidak dapat gosip yang buruk, nggak dapet berita yang apa ya, simpang siur lah. Mungkin selama ini kamu mendengar sesuatu yang kurang baik tentang kamu dan itu kamu mulai sadar. Dan ini inisial ya dari energi yang saat ini kita bacakan. Dan semoga teman-teman yang mengalami hal ini cepat dapat jalan keluar ya.
harus ngomong terus terang gitu. Aku suka kamu, tapi aku sudah punya pasangan. Aku nggak mau ngelepas kamu, tapi aku juga nggak mau ngelepas pasanganku. Kamu masih mau berhubungan dengan aku, seperti itu. Tapi kalau kamu menjalin hubungan dengan seseorang ini yang berzodiak, nih aku tadi belum ngomong ya, ini zodiak apa aja. Ada Capricorn, Sagittarius, Libra, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Aquarius, ada Gemini, ada Capricorn, ada Scorpio, Cancer, Pisces. Oke, ditambah lagi ada Leo dan Aries. Bukan. Tapi Gemini. Oke, guys. Jadi kalau saat ini teman-teman lagi dalam keadaan seperti ini, semoga jangan ditunda-tunda, kasihan ya. Dia bener-bener jatuh cinta banget loh ya. Tuh lihat. Ada As of Cups. Dia bener-bener menahan perasaannya demi kebahagiaan kamu. Jadi kamu bicaralah ya terus terang. Kalau emang masih sayang atau tidak bisa bersama dengan dia, harus bicara. Soalnya kalau udah kamu tahu ya dan kondisinya dibalik, kalau kamu yang ngerasain seperti ini, wah susah cari obatnya karena obatnya cuma satu, yaitu ketemu, yaitu kamu. Dan kalau selesai pun ini bisa bikin dia gila gitu ya. Kalau kamu yang ngalamin itu dahsyat banget. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa ngatasin permasalahan seperti ini. Nggak kuat rasanya, mungkin ya sudah bertahun-tahun. Apapun yang terjadi ya, maafin kalaupun memang nggak sesuai dengan ekspektasinya. Dan yuk mulai sekarang dirubahlah ya pemikiran kamu supaya kehidupan ke depan nyaman dan mudah melewati ujian. Sebab kalau kita punya salah sama orang lain, belum dimaafin, banyak masalah nanti dalam kehidupan kita ke depannya ya. Jangan sampai itu terjadi kepada kamu. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan dalam pembacaannya. Bye bye semuanya. See you.